Salahuddin Al-Ayyubi itu pernah bilang begini Pak, ketika beliau membebaskan Baitul Maqdis itu apa? Dia katakan, jangan kamu kira, jangan kamu menduga-duga bahwa saya bisa membebaskan negeri ini dengan pedang kalian. Pedang senjata itu nomor sekian. Untuk membebaskan sebuah negeri yang terjajah, pedang, senjata, militer, diplomasi itu nomor sekian. Tapi yang pertama apa kata Salahuddin, ini menarik, ini dicatat dalam sejarah, kemudian dijadikan dasar bagi kita para ulama untuk menyebarkan ilmu tentang Baitul Maqdis. Tapi kalian harus tahu bahwa dengan izin Allah kami bisa membebaskan negeri-negeri ini itu dengan apa? Dengan penanya Qadhi Al-Fadil. Kok bisa membebaskan negeri terjajah dengan pena, dengan tulisan, dengan buku? Emangnya bisa membebaskan Baitul Maqdis dengan buku? Kira-kira bisa gak? Itu Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis setelah puluhan tahun perjuangan. Dari kecil dia dididik oleh pamannya Nuruddin Zanggi, oleh bapaknya Najmuddin Ayyub. Ya, itu dididik oleh apa? Oleh ilmu, dididik oleh ulama, dididik oleh kitab-kitab, buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Sehingga apa? Lahirlah semangat jihad di jalan Allah, lahirlah kebangkitan Islam itu, lahirlah generasi yang terdidik, well educated, yang sadar tanggung jawab terhadap Masjidil Aqsa. Cinta kepada Masjidil Aqsa, cinta untuk berjihad di jalan Allah, cinta mati syahid. Nah ini susah nih kalau cinta mati syahid. Israel nggak bakal bisa menang. Kalau ada umat yang lebih mencintai kematian daripada kehidupan, ya, untuk membela agama Allah, tidak ada, kata Khalid bin Walid, satu pasukan pun terkuat di muka bumi bisa mengalahkan orang seperti itu. Itu rahasianya. Kenapa rakyat Gaza sudah 7 bulan, 8 bulan sekarang ini dibombardir, ya, dikepung, diusir, dan mereka nggak menyerah, mereka tetap melawan? Apa rahasianya? Daripada hidup terhina, hidup terjajah, hidup tidak mulia, maka lebih baik kami mati syahid. Itu prinsip. Nah, kalau orang menghadapi semacam itu, kekuatan hebat macam apapun, ya itu gak akan bisa mengalahkan tekad mereka. Jadi perlu kita memahami keilmuan Islam ini secara baik, secara apik, supaya apa? Kita bisa merebut kembali kejayaan Islam dan kaum muslimin. Kita tetap terus berjuang untuk membebaskan Masjidil Aqsa sebagai warisannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan wasiatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma'alahu tatbira. La yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbar wa hum la yunsarun. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Darul Ukhuwah yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, taufik dan hidayah. Insyaallah mudah-mudahan semua amal ibadah kita, niat kita, langkah kita untuk kita melaksanakan ibadah subuh berjamaah ini, kemudian kita mendengarkan, menyimak, mengkaji, duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan semuanya senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kebaikan. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah. Kali ini pertama saya bisa silaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya di masjid ini. Alhamdulillah kali ini kita akan membawakan tema mengenai jihad kaum muslimin di Baitul Maqdis. Istilah Baitul Maqdis ini memang tidak terlalu populer. Ya. Kalau kita lihat rata-rata umat Islam, jangankan istilah Baitul Maqdis, ya, istilah Al-Quds saja itu belum tentu semua orang Islam mengerti, paham, dan tahu. Ya. Sebab kebanyakan kita umat Islam ini taunya kota suci itu hanya Makkah dan Madinah, ya kan? Padahal umat Islam ini punya satu lagi kota yang atau tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya Makkah dan Madinah. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan wa mal qudsu illa Makkah. Tidaklah posisi, kedudukan, kemuliaan, kehormatan, kesucian Al-Quds itu seperti halnya Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau mewanti-wanti mengingatkan kepada kita kaum muslimin semuanya untuk apa? Untuk senantiasa menjaga kesucian dan kemuliaan Al-Quds. Kudus, ya, itu adalah tanah suci umat Islam yang menjadi tempat rumah bagi Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa itu disebut dalam Al-Quran satu kali memang. Itu dalam surah Bani Israel atau surat Al-Isra ayat berapa? Ayat berapa Pak? Ayat 1, ya. Yang sering biasa kita ulang, kita baca, kita renungkan. Bahkan dari satu ayat itu muncullah peringatan-peringatan yang kita kenal dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tapi satu ayat ini bukan berdiri sendiri. Ya. Satu ayat tentang Masjidil Aqsa itu di dalam Al-Quran bukan berarti kedudukan Masjidil Aqsa itu lebih kecil, lebih rendah daripada kedudukan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kenapa? Kalau kita sekarang berbicara tentang apa? Ini sekarang bulan Zulqa'dah nih ya. Ya, sebentar lagi ini kan udah orang-orang Islam udah pada berangkat melaksanakan ibadah haji, ya, yang mendapatkan panggilan Nabi Ibrahim, yang memenuhi undangan Allah. Ya, Zulqa'dah rata-rata orang haji udah mulai berangkat. Kemudian pelaksanaan ibadahnya kapan? Bulan Zulhijjah. Ada dua ibadah dalam Islam ini yang sangat terkait erat dengan siapa? Dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Ya. Ibadah haji memang dilaksanakannya di mana? Di tempat-tempat suci yang ada areanya di sekitar Makkah, yaitu Makkah, Mina, Muzdalifah, ya, dan Arafah, 4 tempat ini. Makkah itu Masjidil Haram, ya, ada tawaf, ada sa'i di situ. Kemudian Mina di situ ada Jumratul Aqabah, ya. Kemudian Muzdalifah ada tempat kita mengut batu sebagai persiapan bekal untuk melakukan jamarat, baik Jumratul Aqabah di tanggal 10 maupun jumrah yang lain di tanggal 11, 12, 13. Kemudian Arafah itu sendiri adalah tempat berkumpulnya umat Islam,
ya melaksanakan rukun haji yang terbesar, yaitu wukuf di Arafah. Ini semua kan simbol, 4 tempat ini apa? Melambangkan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Sedikit diulas itu oleh mubalik, oleh penceramah, oleh khatib Jumat. Biasanya mulai bulan Zulqa'dah ini sudah mulai tema-tema seperti itu disampaikan kepada jamaah umat Islam supaya kita tidak lupa. Kemudian ibadah kurban. Ibadah kurban juga terkait dengan rangkaian ibadah haji, ya. Dan kenapa ada ibadah haji itu, ada melempar jumroh di Mina, Ula, Wusta, dan Aqabah? Itu juga untuk menggambarkan proses, ya, terbentuknya, ya, rangkaian apa yang disebut dengan ibadah kurban itu, ya, itu tentu ujian yang besar bagi keluarga Nabi Ibrahim, sebagaimana digambarkan oleh Allah di surat As-Saffat, ya, ayat berapa? Ayat 100 berapa? 110, ya, dan seterusnya itu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang paling besar. Ya. Bagaimana bukan ujian yang besar ketika seorang bapak, ya, Ibrahim itu mimpi mendapatkan perintah Allah untuk menyembelih putranya. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ya, itu kan ayatnya seperti itu, mimpi. Diperintah Tuhan untuk apa? Menyembelih anaknya. Anaknya, ya, satu-satunya ya waktu itu. Belum ada Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak nanti lahir setelah itu. Ya. Padahal Ismail ini ditunggu kelahirannya. Sudah tua Nabi Ibrahim tidak punya anak keturunan. Kemudian beliau menikah lagi yang kedua kalinya, ya, atas dorongan istrinya untuk apa? Supaya mendapatkan keturunan. Dapat keturunan yaitu Ismail. Setelah Ismail ini, walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Itu kan setelah Ismail itu mulai menginjak usia remaja, dia mulai apa? Kuat fisiknya, bantu orang tuanya mencari nafkah. Itu justru disuruh sembelih. Nah, ini kisah bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya dalam menegakkan tauhid, ya, dalam memakmurkan rumah Allah yang ada di mana? Di Makkah. Apakah cerita dan warisan Nabi Ibrahim itu hanya haji dan kurban? Bapak Ibu, sadar nggak? Apakah yang diwariskan Nabi Ibrahim itu hanya Masjidil Haram? Hanya Maqam Ibrahim? Hanya Hijr Ismail? Hanya peristiwa Jamarat di Mina? Ketika Ibrahim, ya, melempari iblis dengan batu, itulah ibadah Jumratul Aqabah. Ketika Hajar melempari iblis dengan batu, itulah Jumratul Wusta. Ketika Ismail melempari iblis, ya, itulah terjadi apa? Jumrah Ula, yang melambangkan apa? Mereka menolak godaan-godaan dan rayuan iblis supaya mereka bertiga ini tidak melaksanakan perintah Allah dalam mimpi Nabi Ibrahim. Apakah cuma itu warisan Nabi Ibrahim? Ternyata tidak. Ya. Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah, selesai bangun Ka'bah, ya, menyempurnakan Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Beliau apa? Membangun Masjidil Aqsa di Palestina itu, di Baitul Maqdis. Ya. Nabi ditanya, berapa jarak waktu antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Nabi menjawab itu 40 tahun. Jadi jaraknya itu 40 tahun antara keduanya ini. Jadi ada warisan Nabi Ibrahim yang kita lupakan, yang kita abaikan selama ini, seolah-olah Masjidil Aqsa itu nomor sekian.
ya, tidak masuk dalam hitungan kita. Maka saya ingin mengajak kita semuanya, ya, di momentum bulan Zulqa'dah, Zulhijjah ini, ya, kita mengenang Nabi Ibrahim itu bukan hanya mengingat ibadah haji dan kurban yang memang prosesinya dilaksanakan di Makkah, kemudian Arafah, Mina, Muzdalifah, tetapi juga kita harus mengenang dan mengikat hati kita, emosional kita dengan tempat di mana Nabi Ibrahim itu pertama kali berdakwah, kemudian anak cucunya, keturunannya Ishak, Yakub, serta nabi-nabi Bani Israel itu juga berdakwah mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya supaya nggak lupa, ya, umat Islam ini dengan warisan Nabi Ibrahim yang namanya Masjidil Aqsa, itu Nabi diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Gitu. Maka turunlah ayat ini, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Supaya apa? Supaya hati umat Islam terikat, terhubung dengan dua masjid yang suci ini. Ya, subhanallah. Karena dua-duanya itu yang menetapkan keharaman kota suci Makkah adalah Ibrahim, ini hadis Nabi. Dan yang menetapkan batas-batas keharaman Al-Quds, Masjidil Aqsa, itu juga Nabi Ibrahim. Nah, kalau Masjid Nabawi yang menetapkan batasan keharamannya itu siapa? Rasulullah SAW. Jadi kita dalam ibadah haji, jangankan ibadah haji, mungkin terlalu kompleks, terlalu rumit. Sholat aja deh. Ya. Kita sholat, salah satu rukun sholat itu apa? Yang terakhir. Hah? Sebelum salam. Tasyahud, baca tasyahud itu, tasyahud akhir, itu kan rukun. Ya. Apa yang kita baca dalam tasyahud akhir itu? Salawat Ibrahimiyah, ya kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Itu kita diingatkan oleh Allah, jangan lupa kamu itu, kita ini umat Islam tidak hanya terikat dengan Nabi Muhammad dengan keluarganya, tapi juga dengan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Siapa keluarga Ibrahim? Keluarga Ibrahim bukan cuma Hajar dan Ismail yang ada di Mekah. Keluarga Ibrahim juga ada di Palestina, di Baitul Maqdis, dengan anak cucu keturunannya Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, lah ke bawah semuanya sampai Nabi Musa, Daud, Sulaiman, ya, Zakaria, Yahya, Isa, itu semua bagian dari keluarga besar Nabi Ibrahim. Coba kalau kita baca salat itu, hati kita ke sana enggak itu? Nah, jadi harus ini, makanya menuntut ilmu itu penting. Ya. Makanya hadir di majelis ilmu, kita kenal ayat Allah, kita kenal hadis Nabi, kita kenal sejarah para nabi dan rasul. Sepertiga isi Al-Quran itu adalah tentang apa? Kisah. Kisah siapa? Nabi dan Rasul, terutama Rasul yang ada di kalangan Bani Israel, yang mana mereka hidup, tumbuh dan berkembang di mana? Di Baitul Maqdis. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, berapa Nabi dan Rasul yang wajib diimani? Berapa? 25. Itu namanya ada di dalam Al-Quran. Dari 25 itu, ya, berapa Nabi yang lahirnya di Mekah? Kan cuma satu ya, Nabi Muhammad ya. Yang lain Nabi Nuh di atasnya negeri Syam, itu di wilayah Turki. Ya, di Urfa. Daerah negeri Syam itu. Terus kemudian ada Saleh. Nah, dari 25 Nabi dan Rasul itu, 17 Nabi dan Rasul itu mereka lahirnya di mana? Mereka lahirnya di Baitul Maqdis. Lahirnya di Palestina. Ya. Dari Nabi Ishak sampai Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau kita punya rukun iman kita ada berapa? Ada berapa?
Satu iman kepada Allah. Salah satu nama Asmaul Husna itu apa? Al-Quddus. Ya, Al-Quddus itu yang maha suci. Dari kata Al-Quddus itulah diberi nama kota suci tempat berdakwahnya Nabi Ibrahim dan anak cucu turunnya, itu disebut dengan Al-Quds atau Baitul Muqaddas. Itu satu. Jadi kalau kita bicara rukun iman kita tuh nyantel dengan Baitul Maqdis. Ya. Yang kedua, iman kepada siapa? Iman kepada malaikat. Ya. Malaikat itu apa? Salah satu fungsi malaikat Jibril, ya, membawa wahyu itu apa? Membawakan wahyu Allah kepada semua nabi dan rasul, termasuk 17 nabi yang ada di Baitul Muqaddas. Dan Allah menyebut tempat-tempat turunnya wahyu itu di mana? Di surat At-Tin. Ya, semua nabi dan rasul yang 25 itu ada di 4 tempat ini terima wahyunya. Yaitu apa? Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya. Nabi mulai dari yang pertama sampai Nabi Ibrahim itu hidupnya di mana? Terima wahyunya di negeri Syam, yaitu yang disimbolkan dengan buah tin dan zaitun. Itu. Termasuk nabi-nabi Bani Israel. Semuanya itu terima di daerah yang mana tumbuh subur buah tin dan zaitun. Ya. Makanya di Indonesia nggak ada buah tin dan zaitun, ya. Bukan tempat aslinya. Ya, bisa sih kita tanam sekarang, cuma ya bukan tempat aslinya tumbuhnya buah tin dan zaitun itu bukan Indonesia. Kalau Indonesia rambutan, ya kan, duren, ya. Makanya Indonesia tidak menjadi tempat turunnya wahyu. Kalau ada ngaku-ngaku ya jadi nabi dan rasul di Indonesia, ngaku dapat wahyu, nah itu bohong. Kenapa? Karena ayatnya jelas, turunnya wahyu itu tempatnya di mana? At-Tin dan Zaitun di Timur Tengah. Ya, kecuali ada di sini yang namanya Pak Wahyu itu. Nah, itu bukan terima wahyu, ya. Bebas itu nama mah, ya. Nah, jadi Al-Quran itu kalau kita pahami itu jelas itu batasan-batasannya, patokan-patokannya gitu, ya. Ya. Kemudian apa? Waturi sinin. Nah, itu di Gunung Sinai, di Gurun Sinai itu daerah Mesir, itu tempat turunnya wahyu kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Istimewa Nabi Musa itu. Ya, dari sekian 25 nabi dan rasul yang disebutkan tempat turunnya wahyu kepada beliau itu, Tur Sina itu disebutkan tersendiri. Karena dia berada di luar negeri Syam. Dia masuknya wilayah Mesir, Gurun Sinai. Dan istimewanya, Nabi Musa itu, wa kallamallahu Musa taklima. Musa itu bercakap-cakap dengan Allah secara langsung. Walaupun tidak melihat wujudnya Allah. Ya. Bagaimana bercakap-cakapnya waktu itu? Dalam riwayat, dalam sejarah dikatakan bahwa ya Nabi Musa itu melihat kobaran api, ya, seperti ilalang atau ranting-ranting kering yang terbakar, ada api. Nah, dia melihat ke situ, lalu kemudian dia mendengar suara Allah Ta'ala untuk memberikan wahyu. Nah, itu peninggalan ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu itu ada di Gunung Sinai. Nah, konon diabadikan, ya. Kalau yang sudah pernah jalan-jalan ke Sinai, ke San Catherine, itu ada satu tempat biara. Di situ ada tempat semak-semak, ya, daun-daun kering, ya, pohon kering. Itu dulu konon menurut ceritanya guide travel, itu kan bisa benar bisa salah, ya. Itu dulu itu yang terbakar, yang disebutkan dalam Inni anastu nara la'alli yang ada di dalam surat Asy-Syu'ara itu. Ya. Itu disebutkan. Nah, yang keempat tempat turunnya wahyu di mana? Wa hadzal baladil amin.
ya, yaitu negeri Makkah yang aman, yang sejahtera, ya, yang dikaruniai kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat turunnya wahyu itu cuma 4. Jadi kalau ada yang mengklaim terima wahyu di luar 4 tempat itu, nah itu bohong namanya. Ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, maka kedudukan Masjidil Aqsa ini penting dalam akidah Islam. Baik, bisa ditampilkan videonya. Maka itu perjuangan umat Islam, ya, untuk menjaga Baitul Maqdis ini adalah perjuangan akidah. Maka saya buat buku ini, judulnya Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis. Silakan bisa disimak terlebih dahulu. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Ya, itu sedikit video pengenalan tentang buku. Mohon maaf kalau ada suara musiknya. Ya, siapa tahu ada yang mengharamkan musik di sini. Ya kan? Suara gendang itu musik tuh. Takut nanti alergi ya. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarah Palestina ini memang menarik. Dan ini selalu menjadi tarik menarik kekuatan-kekuatan besar di dunia. Kenapa umat Islam ya sejak Rasulullah hidup sampai beliau wafat, lalu dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, pemerintah-pemerintah Islam setelahnya itu, ya mereka berkomitmen dan konsisten untuk memimpin dunia ini dari Baitul Maqdis. Jadi memang pusat kiblatnya umat Islam ketika ibadah memang di Masjidil Haram. Tapi pusat umat Islam ya untuk menyebarkan dakwah ini ke seluruh penjuru dunia, Nabi sebagai estafet pelanjut risalahnya para nabi dan rasul sebelumnya, ya, itu ada di Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ini adalah titik tolak risalah Islam ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Apa bukti historisnya? Begini, sedikit saya ingin uraikan begini ya. Ketika Nabi berdakwah 10 tahun itu di Mekah, itu Islam ini terkucilkan. Ya, Islam ini apa? Hanya berada dalam skup yang kecil di Mekah. Tapi setelah Nabi Isra dan Mi'raj tahun ke-11 kenabian, ya, Islam ini mulai tersebar ke seluruh dunia. Ya. Menjadi bahan perbincangan kerajaan Romawi, kerajaan Persia, kerajaan-kerajaan besar di dunia pada saat itu, kekuatan besar dunia. Mulailah Islam dengan pemimpinnya Nabi Muhammad SAW itu menjadi diperhitungkan di pentas global dunia pada saat itu. Ya. Sehingga apa? Nabi SAW itu memberikan perhatian besar kepada Masjidil Aqsa walaupun Masjidil Aqsa waktu itu dijajah. Ya. Jadi ketika Nabi hidup, baik di Mekah sampai di mana? Di Madinah beliau wafat, itu Masjidil Aqsa yang ada dibangun oleh Nabi Ibrahim di Palestina itu dijajah oleh Romawi. Ya. Nah kalau dijajah oleh Romawi,
apa gunanya? Kenapa Nabi diperjalankan Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kan begitu. Tentu ada maksud dan tujuan supaya umat Islam meskipun negeri itu dijajah, meskipun masjid itu dijajah, kita harus menjaga warisannya Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Karena kalau tidak, ya, kalau bukan Islam yang berkuasa di Baitul Maqdis, yang berkuasa di Baitul Maqdis adalah kemusyrikan, apakah itu kemusyrikannya Nasrani atau kemusyrikannya Yahudi, maka dunia tidak baik-baik saja. Itu patokannya. Ketika Islam yang berkuasa di Baitul Maqdis memimpin peradaban manusia, ya, pusatnya adalah di Makkah Al-Mukarramah dan Baitul Maqdis, dua tempat suci ini, maka cahaya Islam ini berarti sedang apa? Ya, sedang menyala, sedang menjadi pusat perhatian dunia. Dan cahaya Islam itu menerangi seluruh penjuru dunia. Berarti dunia ini baik-baik saja. Contoh baik-baik saja, kenapa? Pada masa Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab memimpin Baitul Maqdis, ya, menaklukkan Baitul Maqdis. Oh, umat Islam mulai sejak itu sampai perang salib terjadi, umat Islam itu menjadi mercusuar dunia, memimpin peradaban dunia. Ya. Tapi ketika Baitul Maqdis itu kalah, ya, dijatuhkan, dikuasai oleh tentara salib, maka yang berkuasa adalah nilai-nilai kemusyrikan Nasrani, maka yang terjadi apa? Itu menandakan abad yang menjadi titik balik umat Islam. Itulah menandakan umat Islam sedang terpuruk, peradaban Islam ini sedang jatuh. Ya, kembali lagi dikuasai oleh umat Islam, ya, setelah 88 tahun dijajah. Ya, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, maka kemudian umat Islam bisa meraih kejayaannya kembali. Tapi mulai menurun memang. Nah, itu ada berapa tahun dari masa Umar bin Khattab, ya, membuka Baitul Maqdis itu kurang lebih 462 tahun. Ya. Dari tahun berapa? 637 dia menaklukkan Baitul Maqdis sampai 1099, mohon maaf, ya, ketika ditaklukkan oleh tentara salib, umat Islam itu selama 460 tahun lebih itu berjaya. Puncak kejayaan Islam itu adalah di masa Abbasiyah dan di era Bani Umayyah yang kedua di Cordova, di Spanyol. Jatuh Baitul Maqdis, umat Islam mengalami kemunduran. Ya. Nah, meskipun berhasil direbut kembali oleh Sultan Salahuddin Ayyubi sampai abad modern, kapan abad modern Baitul Maqdis ini jatuh ke tangan penjajah? Tahun 1917. Yaitu dengan adanya perjanjian apa? Perjanjian Balfour. Inggris, Menteri Luar Negerinya Inggris, James Arthur James Balfour itu memberikan surat mandat, ya, memberikan tanah Palestina kepada kelompok Yahudi internasional. Karena Inggris menang perang dunia yang pertama. Gitu. Nah, disitulah mulai penjajahan terhadap Baitul Maqdis, terhadap Palestina. Tidak lagi berada di bawah otoritas kekuasaan Kesultanan Islam Ottoman, maka dia berada di bawah penjajahan Inggris. Mulai saat itulah umat Islam terpuruk dengan lepasnya Baitul Maqdis, dengan lepasnya kota Al-Quds, dengan lepasnya Palestina dijajah oleh Inggris, kemudian berangsur-angsur sampai tahun 1948 seluruh wilayah Palestina ini dikuasai oleh Israel, berdiri negara Israel tahun 1948 sampai sekarang. Itu menandakan 100 berapa? 2017 sekarang sampai 2024 berapa ya? 7 tahun ya. Berarti 107 tahun umat Islam ini mengalami kehancuran, keterpurukan. Kenapa? Karena Baitul Maqdisnya lepas dari tangan umat Islam. Maka itu penting. Ya, baik secara akidah, baik secara politik,
baik secara peradaban, ya, baik secara kemampuan umat Islam ini untuk memimpin dunia, itu ukurannya, standarnya itu adalah apakah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu di bawah kekuasaan umat Islam atau tidak. Nah itu, makanya Nabi SAW itu, ya, walaupun beliau dakwahnya di Mekah, dakwahnya di Madinah, tapi beliau itu memberikan perhatian kemana? Ke Masjidil Aqsa. Apa buktinya? Ya, 13 tahun Nabi sholat itu menghadap Masjidil Aqsa di Mekah. Tambah 16 bulan di Madinah, beliau sholat masih menghadap kemana? Masjidil Aqsa. Selesai konfrontasi dengan kaum musyrikin, dengan Yahudi di Madinah, dalam perang Ahzab selesai, Nabi mengarahkan umat Islam untuk apa? Untuk berjihad membebaskan Baitul Maqdis. Apa buktinya? 3 perang dalam sejarah Nabi di Madinah itu ditujukan untuk mengirim pasukan ke negeri Syam melawan pasukan Romawi. Ya, apa saja perangnya? 1, perang Tabuk. Yang kedua, perang Mu'tah. Yang ketiga, Nabi sebelum wafat, ya, waktu beliau sakit itu mengirim pasukan Usamah bin Zaid ke negeri Syam untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, ini banyak umat Islam nggak paham, nggak tahu, karena kita nggak baca sejarah. Ya, umat Islam ini jangan cuma tahu ibadah, tahu fikih, ribut masalah hukum ini ya, berantem terus, ya, tapi nggak ngerti sejarah, ya, bego gitu. Jadi tahu prioritas. Orang lagi sibuk memperjuangkan Baitul Maqdis, ini sibuk ngurusi masalah musik. Aneh bin ajaib umat ini, ya. Kenapa? Nggak ngerti sejarah. Sirah Nabi aja kagak ngerti. Perangnya Nabi itu mau ngapain, untuk apa tujuan itu kita kagak paham. Taunya perang Uhud, perang Badar, selesai. Ya. Padahal perang Nabi SAW itu sampai beliau wafat itu beliau masih berjihad. Gitu. Ya, perang Tabuk. Wah, kita perang Tabuk taunya apa? Utsman bin Affan. Apa sedekah hartanya. Wah, itu kan biasa dipakai dalil tuh buat ngumpulin kencelengan bangun masjid. Ayo bangun masjid rame-rame ya. Utsman bin Affan nih contohnya itu. Utsman bin Affan contohnya dulu infaknya buat perang, bukan buat bangun masjid. Tuh, perang Tabuk tuh, ya. Subhanallah. Kalau infaknya Utsman bin Affan bangun masjid itu nanti setelah di masa Khalifan Umar, perluasan Masjid Nabawi itu. Tapi ketika infaknya Utsman bin Affan dicatat dalam Al-Quran, dia mendanai perang Tabuk. Nah, itu dalam rangka perang apa? Membebaskan Masjidil Aqsa. Perang Mu'tah, berapa sahabat terbaik Nabi terbunuh? Syahid? Ada berapa? Panglimanya yang syahid 3. 1, Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali. Yang kedua, Abdullah bin Rawahah. Yang ketiga, Zaid bin Harisah. Ya, itu sahabat terbaik Nabi itu. Meninggal di mana? Perang Mu'tah. Buat apa perang Mu'tah itu? Untuk melawan Romawi, membebaskan Masjidil Aqsa. Jadi sejarah umat ini membela Masjidil Aqsa itu bukan cuma sekarang. Dari zaman baheula, zaman Nabi udah ada. Ya. Dan ini akan terus berulang. Ya, ketika jatuh di masa pasukan tentara salib berkuasa, Salahuddin Al-Ayyubi, ya, bangkit generasinya. Salahuddin itu apakah dia dikirim oleh Tuhan? Ya, tiba-tiba datang dia, ya, turun dari langit? Enggak. Ya, itu berproses. Ya, dia sebagai manusia, lahir sebagai manusia, sebagai muslim, dididik oleh orang tuanya, taat, dididik oleh paman-pamannya, dididik oleh Sultan Nuruddin Zangki, ya, akhirnya dia bisa, ya, memiliki kemampuan untuk apa? Membebaskan Masjidil Aqsa pada tahun 1187. Nah, ketika kejatuhan sekarang ini 1917, itulah awal malapetaka umat Islam. Kenapa? Kita kehilangan Baitul Maqdis. Makanya di buku ini saya runut menjelaskan bagaimana kronologi kekuatan Yahudi itu mengambil alih Baitul Maqdis itu, permusuhan mereka kepada Rasulullah.
Di dalam Al-Quran, ya, perangai mereka, karakter mereka, kita harus kenal. Karena kita nggak bisa ngalahin musuh kalau kita nggak kenal karakter musuh kita itu siapa. Ya, yang kedua, bagaimana kita menyalakan kepedulian kepada Masjidil Aqsa? Harus tahu keutamaan Masjidil Aqsa. Ilmu tentang Baitul Maqdis ini kita harus tahu. Ya, apa hubungannya Masjidil Aqsa? Kok sekarang diklaim oleh Yahudi bahwa itu adalah tempat kuil Sulaiman, Solomon Temple yang akan mereka bangun kembali. Sekarang kan maunya begitu mereka. Itu yang melandasi kenapa ada serangan badai Oktober 7 Oktober ini, badai Al-Aqsa itu, karena Israel, kelompok-kelompok ekstremis radikal Israel yang di backup oleh pemerintahan ya, Netanyahu itu, ya, itu akan memulai proyek besar secara akidah Yahudi itu. Mereka sudah mempersiapkan pengorbanan, melakukan pengorbanan sapi-sapi merah itu untuk apa? Pembersihan diri, pembersihan jiwanya orang-orang Yahudi untuk memulai merobohkan Masjidil Aqsa dan membangun kuil Sulaiman di atas reruntuhan Masjidil Aqsa itu. Nah, jadi ini yang menjadi titik utama ya konflik umat Islam dengan Yahudi ini sekarang. Apa yang dibangun, apa yang dikenal dengan apa istilah Solomon Temple. Nah, kuil Sulaiman ini dalam sejarah Islam, dalam ayat-ayat Quran dan hadis itu nggak ada ditemukan. Nggak ada cerita Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran bangun kuil atau apalah namanya gitu ya, sebagai pusat peribadatan. Kalau kita baca Quran, yang ditemukan Nabi Sulaiman itu hanya membangun istana. Ya, bisa kita baca tuh di surat apa? Surat An-Naml, ya kan? Qila laha dukhulis sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha. Ini cerita tentang siapa? Ratu Balqis, ya, diundang datang ke kerajaannya Sulaiman. Ya, sebelum dia mendapati ada singgasananya di dalam istana Sulaiman itu, ini Ratu Balqis, ya, dia kira itu basah becek, ya. Padahal bukan, itu dari kaca ada air dari bawah muncrat gitu ya. Nah, itu nunjukkan apa? Ratu Balqis saja ya kampungan dia, ya, kagak ngerti teknologi ya yang ada pada masa Nabi Sulaiman itu. Nah, itu yang diceritakan Al-Quran itu cuma Sulaiman itu membangun istana. Kemudian yang di dalam hadis Nabi Sulaiman itu disebutkan oleh Rasulullah, dia merenovasi dan memperbaharui bangunan Masjidil Aqsa yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Yang ada sekarang lokasinya di Masjidil Aqsa. Itu Nabi Sulaiman pernah ya, melakukan pembaharuan, merenovasi Masjidil Aqsa. Itu hadis sahih dalam Sunan Ibnu Majah ya atau Tirmizi ya, itu menyebutkan lamma faragha Sulaiman bin Dawud min bina'il baitil maqdis sa'alallah salasan. Ya, itu disebutkan itu. Apa doanya Nabi Ibrahim ketika dia meresmikan pemugaran Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. 3 doanya. Nah, itu saya sebutkan, ceritakan semua di sini. Jadi yang disebut dengan kuil Sulaiman itu omong kosong, ya. Kuil Sulaiman, mereka mau runtuhkan Masjidil Aqsa, pengen cari buktinya bahwa di situ ada reruntuhan, nggak ada. Ada reruntuhan bekas kuilnya Nabi Sulaiman zaman dulu yang dihancurkan oleh Kaisar Titus, dihancurkan oleh Nebukadnezar ribuan tahun yang lalu. Ternyata nggak ada ditemukan, ya. Dibangun tuh, digali terowongan di bawah Masjidil Aqsa, ya. Dari atas sampai ke bawahnya itu dicari-cari, muter-muter gitu, nggak ada. Padahal kalau memang ada bangunan ribuan tahun yang lalu hancur ataupun dia tertimbun oleh tanah, ya, itu pasti mudah bisa diketemukan. Ya, contoh itu Candi Borobudur kan, dulu kan nggak begitu nonjol di atas, dulu kan tertimbun pasir, dia tertimbun tanah. Dulu area pertanian itu, gali, nggak sengaja ada petani menemukan itu, ya baru kemudian dilakukan
proses penggalian sehingga terjadilah seperti sekarang itu. Ya, dulu tuh tertutup. Ya. Piramid di Mesir itu, bangunan begitu tinggi besar itu, dulu tuh ketutup pasir ribuan tahun. Ya. Rusak itu. Itu bisa ditemukan kalau memang ada peninggalannya asli. Itu gali MRT aja di Kota Tua dekat rumah saya itu kan baru berapa puluh meter, di bawahnya udah macam-macam barang-barang peninggalan zaman dulu, ya. Nah sekarang Israel mau cari bukti bahwa di situ ada bekas kerajaan Sulaiman. Nggak ada ditemukan sampai sekarang. Kan dituntut oleh PBB. Ente buktikan dong. Ente punya klaim mau bangun kuil Sulaiman. Itu ada di Masjid Al-Aqsa. Mana buktinya? Dia gali itu di bawah. Sampai sekarang nggak ketemu. Nggak ada. Kenapa? Karena bukit. Ya, karena Masjid Al-Aqsa itu berdiri di atas bukit. Itu batu semua. Itu batu keras, batu cadas. Bukan tumpukan-tumpukan kayak kita bangun bangun rumah baru di atas rumah lama, itu puing-puingnya kita jadiin apa? Kita tinggiin gitu kan? Nggak ada kayak begitu. Ya. Itu batu tuh, gunung batu tuh. Ya, area Masjidil Aqsa itu. Maka hadirin rahmati Allah, pentingnya kita untuk memiliki tentang ilmu tentang Baitul Maqdis ini. Ya, maka itu saya selalu sampaikan kepada jamaah, ya. Apa yang bisa kita lakukan pengorbanan untuk Masjidil Aqsa ini? Ya, itu yang paling utama adalah tentang ilmu. Karena banyak umat Islam ini belum sadar, nggak punya ilmu tentang Baitul Maqdis, nggak punya ilmu tentang perjuangan para nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Tidak punya ilmu tentang sirah nabawiyah, sirah Nabi SAW. Bagaimana beliau dalam hidupnya itu memperjuangkan Baitul Maqdis, memerintahkan, mewasiatkan umatnya untuk datang sholat di Masjidil Aqsa. Padahal jauh, ya, Masjid Nabawi, Nabi hidup di sana atau di Masjidil Haram, itu sudah Nabi perintahkan sahabatnya untuk apa? Datanglah kamu ke Masjidil Aqsa itu dan sholat di dalamnya. Padahal jauh. Ya, tapi Nabi selalu berpesan begitu. Ya, subhanallah. Kalau nggak bisa datang karena kejauhan atau karena terhalang oleh, ya, misalkan ada bencana atau dia dijajah oleh bangsa lain, minimal kata Nabi, falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi. Hendaklah setiap muslim itu menghadiahkan minyak. Untuk apa? Menerangi lampu-lampu Baitul Maqdis. Ini konsep dari Nabi bagaimana setiap muslim memberikan hadiah. Ya, door prize, hadiah untuk Baitul Maqdis, ya, itu perlu. Nah, untuk apa? Mendorong umat Islam ini untuk bisa membebaskan dan merebut kembali Baitul Maqdis. Jadi kalau bicara tentang sejarahnya begitu panjang, nah setelah konflik di abad modern 1917 sampai sekarang, itu juga bisa kita bagi perjalanan perjuangan secara politik, diplomasi dan militer antara negara-negara Arab, ya, dengan Israel, itu juga gagal. Maka saya terinspirasi, ya, diminta oleh seorang pakar tentang Baitul Maqdis, ya, orang Palestina asli itu, untuk, ya, membuat buku menyampaikan kepada umat Islam tentang ilmu Baitul Maqdis ini. Sehingga terkenallah ucapan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu pernah bilang begini, Pak, Bapak Ibu, ya. Ketika beliau membebaskan Baitul Maqdis itu apa? Dia katakan, la tazunnu anni qad fatahtu hadhil bilad bisuyufikum. Jangan kamu kira, jangan kamu menduga-duga bahwa saya bisa membebaskan negeri ini dengan pedang kalian. Ya, pedang senjata itu nomor sekian. Untuk membebaskan sebuah negeri yang terjajah, pedang, senjata, militer, diplomasi itu nomor sekian. Tapi yang pertama, apa kata Salahuddin, ini menarik. Ini dicatat dalam sejarah, kemudian dijadikan dasar bagi kita, para ulama, untuk menyebarkan ilmu tentang Baitul Maqdis ini. Wa innama fatahtuha biqalamil qadir al-fadil. Tapi kalian harus tahu bahwa,
Ya, dengan izin Allah kami bisa membebaskan negeri-negeri ini, ya, itu dengan apa? Dengan penanya Qadhi Al-Fadil. Lo kok bisa membebaskan negeri terjajah dengan pena, dengan tulisan, dengan buku? Nah, kadang nanti ada yang orang bertanya iseng, jamaah, emangnya bisa membebaskan Baitul Maqdis dengan buku? Nah, gitu ya. Kira-kira bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa. Itu Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis setelah puluhan tahun perjuangan, ya. Dari kecil dia dididik oleh pamannya Nuruddin Zangki, ya, oleh bapaknya Najmuddin Ayyub. Ya, itu dididik oleh apa? Oleh ilmu, dididik oleh ulama, dididik oleh kitab-kitab, buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Sehingga apa? Lahirlah semangat jihad di jalan Allah, lahirlah kebangkitan Islam itu, lahirlah generasi yang terdidik, well educated, yang sadar tanggung jawab terhadap Masjidil Aqsa. Jadi jangan remehkan ilmu, ya. Senjata itu hasil daripada apa? Perenungan terhadap karya ulama, ya. Kita bikin senjata, kita bikin teknologi. Makanya sekarang Hamas itu, ya, dia kalau dulu tahun 88, ya, intifada pertama itu ngelawan Israel cuma pakai batu, kerikil. Tahun 2000 intifada Palestina yang kedua itu juga masih pakai batu rata-rata, walaupun sudah mulai ada bom-bom Molotov. Tapi sekarang 2023, sebelumnya 2021 ada operasi Saiful Quds, mereka melawan Israel sudah mengembangkan teknologi canggih, sudah memproduksi roket sendiri, sudah memproduksi rudal sendiri, sudah memproduksi drone. Ya. Kenapa bisa bertransformasi? Ya karena ilmu. Ya, mereka dididik oleh para ulama. Cinta kepada Masjidil Aqsa, cinta untuk berjihad di jalan Allah, cinta mati syahid. Nah, ini susah nih kalau cinta mati syahid. Israel nggak bakal bisa menang. Kalau ada umat yang lebih mencintai kematian daripada kehidupan, ya, untuk membela agama Allah, tidak ada, kata Khalid bin Walid, satu pasukan pun terkuat di muka bumi bisa mengalahkan orang seperti itu. Ya, itu rahasianya. Kenapa rakyat Gaza sudah 7 bulan, 8 bulan sekarang ini dibombardir, ya, dikepung, diusir, disuruh lari, pindah dari utara ke bawah, ke tengah, ke bawah lagi sampai ke selatan sekarang, dan mereka nggak menyerah, mereka tetap melawan. Apa rahasianya? Karena mereka lebih mencintai kematian daripada kehidupan, tapi hidupnya terhina. Daripada hidup terhina, hidup terjajah, hidup tidak mulia, maka lebih baik kami mati syahid. Itu prinsipnya. Nah, kalau orang menghadapi semacam itu, kekuatan hebat macam apapun, ya itu nggak akan bisa mengalahkan tekad mereka. Itulah pentingnya ilmu, pentingnya ulama untuk menyebarkan ilmu yang benar di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi ilmunya juga harus ada prioritas. Ya, jangan masalah furu dijadikan usul, prinsip, masalah cabang dijadikan prinsip, ya, masalah yang bisa dinomor sekiankan justru dijadikan nomor prioritas. Ini nggak benar. Jadi perlu kita memahami keilmuan Islam ini secara baik, secara apik, supaya apa? Kita bisa merebut kembali kejayaan Islam dan kaum muslimin. Kita tetap terus berjuang untuk membebaskan Masjidil Aqsa sebagai warisannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan wasiatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau ingin bertanya atau apa, silakan. Masih ada waktu 5 menit, 10 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait kondisi sekarang, Ya.
Dari informasi beberapa teman yang datang ke daerah Palestina gitu ya, itu seolah-olah memang kayak dikuasai Israelnya gitu ya. Sehingga masuk udah mengecekkan berbagai macam pengecekan untuk masuk dengan sholat di masjidnya. Nah itu sebenarnya kondisi saat ini itu bagaimana? Apakah memang Al-Quds itu sebenarnya dibawa kekuasaan Israel gitu, cuma masjidnya doang gitu ya, yang bisa sekali bisa pakai sholat, kadang-kadang menjadi itu kemampuan Israel bagaimana gitu, itu pertama. Terus yang kedua, kalau yang sekarang kan Gaza sama Al-Quds ada jauhan, tapi peperangan biasanya di Gaza gitu. Itu sebenarnya praktiknya gimana sih? Baik, makasih. Jadi sampai 1967 ya, walaupun tahun 17 Inggris itu memberikan janji kepada bangsa Yahudi, lalu kemudian berbondong-bondong mereka bermigrasi ke Palestina, ya, kemudian terjadi perang Arab Israel tahun 48, perang Arab Israel tahun 56, itu status Al-Quds Yerusalem Timur itu dan Masjidil Aqsa itu masih independen, masih merdeka. Di bawah kontrol siapa? Yordania. Jadi Al-Quds itu kan kalau dilihat peta Palestina ya, walaupun kecil itu Palestina, itu tepi barat itu ada Al-Quds, Yerusalem di sebelahnya, itu dulu wilayah merdeka. Itu di bawah kontrol siapa? Inggris, Yordania, kerajaan Yordania. Meskipun seluruh Palestina itu di bawah mandat Inggris. Ya, oke. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, kemudian jalur Gaza itu dulu menurut catatan itu berada di bawah kontrolnya Mesir, walaupun Palestina seluruhnya itu di bawah mandat Inggris. Ya. Nah, baru setelah perang 6 hari tahun 1967 bulan Juli itu seluruh Palestina dicaplok oleh Israel. Jadi Israel dulu ketika merdeka itu baru menguasai apa? Wilayah-wilayah di luar Gaza dan tepi barat termasuk Masjidil Aqsa. Ketika merdeka dia, ketika dia mendeklarasikan negara Israel tahun 48 itu. Ya. Ya, kan baru deklarasinya kemarin tuh, 15 Mei. 15 Mei 48. Bagi Israel itu adalah berdirinya negara mereka, tapi bagi rakyat Palestina itu diperingati sebagai apa? Hari Nakbah, hari tragedi nasional. Ketika rakyat Palestina terusir dari tanahnya, dirampas tanahnya milik mereka, itu keluar dari Palestina. Ya. Nah, tahun 67 itu ketika Israel menang perang melawan Mesir, Syria dan gabungan negara Arab, maka Gaza diambil oleh Israel. Ya, tadinya di bawah Mesir kontrolnya. Maka secara sosiokultur Gaza itu wataknya lebih dekat dengan Mesir. Makanya pengaruh gerakan Islam di Mesir itu kuat di Gaza, seperti Ikhwanul Muslimin. Hamas itu kan bagian dari Ikhwanul Muslimin, walaupun sekarang dia sudah menyatakan tidak ada hubungan apa-apa dengan IM di Mesir itu, sejak revolusi di Mesir itu tahun 2000 berapa itu, kudeta Mursi, ya. Itu pengaruh gerakan Islam di Mesir itu kuat di Gaza. Kenapa? Karena dia satu wilayah dulu di bawah kontrol Mesir, gitu ya. Tepi barat dan Masjidil Aqsa itu berada di bawah kontrol Yordania, ya, kontrol Yordania. Maka itu dia karena Yordania kalah dalam perang 67 sama dengan Mesir kalah dalam perang 67 sehingga Gaza diambil Israel, maka tepi barat dan Masjidil Aqsa juga diambil oleh Israel. Jadi mulai tahun 67 itu kalau Masjidil Aqsa ya dijajah oleh Israel, ya. Makanya kunjungan-kunjungan ya turis atau umat Islam yang datang ke sana bisa masuk area Masjidil Aqsa itu hanya pada jam-jam tertentu. Biasanya dibolehkan itu malam. Malam kita boleh sholat maghrib, isya di situ, lalu harus dikosongkan, lalu mungkin bisa kembali ke sana itu subuh sampai waktu duha. Itu harus dikosongkan. Setelah duha itu nggak boleh. Ya, ada umat Islam. Jadi yang
hanya dibolehkan umat Islam mengunjungi itu, terutama dari luar, kita nih misalnya wisatawan ya, turis datang ke sana itu hanya waktu-waktu itu saja. Siang ya, mulai dari waktu 2 sampai sore itu di bawah kontrol penuh Israel. Ya, nggak mudah untuk masuk. Kita aja masuk ke sana maghrib isya itu ya tetap ada kontrol Israel tentaranya, tapi mereka tidak terlalu mempersulit lah kalau semalam itu. Nah, yang menjadi ini kalau siang, makanya saya pernah ke sana sekali itu tidak dibolehkan ya, kata pemandu travelnya kita nggak bisa lagi masuk siang-siang ke Masjidil Aqsa itu. Jadi hanya maksimal sampai waktu duha saja. Nah, kita harus segera pergi meninggalkan area, bahkan meninggalkan area di sekitar Al-Quds, karena biasanya suka ada pawai-pawai ya rakyat Zionis itu, bawa bendera apa macam-macam ya, provokasi untuk apa ini. Nah, seperti itu kondisinya ya, tentang Al-Quds ya, dengan Masjid Al-Aqsa. Yang kedua tentang Gaza. Kenapa Gaza ini yang bergejolak? Sebenarnya Gaza dari ujung utaranya sampai ke Al-Quds itu nggak jauh, hanya 70 kilo. 70 kilo kan apa? Jakarta kemana? Bogor, dekat itu. Ya, cuma selemparan batu. Ya, makanya ketika terjadi serangan roket-roket dari Gaza ke mana, ke Tel Aviv, itu bisa orang di Al-Quds itu bisa melihat. Karena memang jaraknya nggak terlalu jauh, ya. Seperti itu. Jadi, tapi meskipun jaraknya dekat, ya Gaza itu dengan Baitul Maqdis, ya sekitar 70 kilo, itu banyak di antara mereka yang belum pernah datang ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena ditembok, ya. Jadi walaupun ini dia daerah otoritas Palestina, untuk masuk ke wilayah tepi barat itu nggak mudah. Itu izin keamanannya berlapis-lapis, ya nggak boleh bawa senjata, nggak boleh bawa ini, harus punya surat ini macam-macam, ya hampir mustahil lah kira-kira begitu. Ya, tetapi yang kuat memperjuangkan ini adalah rakyat yang ada di Gaza ini supaya mereka bisa menembus blokade Israel. Makanya dilakukanlah perlawanan-perlawanan terhadap Israel itu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa, loh, kami ini kan rakyat di jalur Gaza dengan tepi barat itu kan satu kesatuan. Kenapa kalian menghalang-halangi kita? Kenapa kita aja dekat begini nggak bisa sholat ke situ? Ya, nggak bisa sholat di Masjidil Aqsa. Nah, ini harus menjadi catatan buat kita semuanya. Jadi memang kondisinya berat, ya. Penjajahan ini memang harus ditumbangkan, harus dirobohkan. Karena kalau kita tidak melakukan perlawanan, maka seluruh tanah Palestina itu akan selesai diambil oleh Israel, diklaim oleh Israel, dan tidak ada lagi negara Palestina. Gitu. Demikian. Ada lagi yang lain? Ya. Kita kelihatan sudah bulan ini kan kondisi juga sepertinya pelatnya akan berpanjang, terus memang yang juga bilang akan sampai di 2025 orang ini masih terjadi misalnya seperti itu. Nah, kita lihat ini perlawanan dari Palestina itu ya, itu kok seolah-olah tidak ada bantuan dari negara Arab sekitar gitu. Jadi kayak negara Arab pun diam aja gitu. Dia tidak dari lapangan gitu ya, untuk membantu gitu, membantu Gaza gitu ya. Jadi kayaknya juga Pak Pemimpin ini tidak cuma sekedar gini saja, kayak blognya tidak sekedar cuma hanya bisa ngasih bantuan dan sebagainya, tapi tidak konkret secara bantuan kita gitu. Ya, jadi keterlibatan negara-negara Arab dalam perang ya untuk kemerdekaan Palestina itu sudah berhenti sejak tahun 1979. Ya, dengan ditandatangannya perjanjian Camp David. Ya, dari perang 48 negara Arab terlibat semua.
Ya, jadi yang melakukan perlawanan terhadap Israel itu dulu adalah aktornya negara dan militer, tentara bersenjata negara. Ya, perang tahun 56 negara terlibat. Perang tahun 67 negara-negara. Terakhir tahun 73, Mesir, Syria menyerang Israel. Nah, setelah itu perjanjian damai tahun 79. Nah, mulailah perjuangan Palestina itu tidak lagi dilakukan oleh negara-negara Arab, tapi semuanya diserahkan kepada rakyat Palestina. Ya, Palestina sendirian itu. Ya, mulai dari PLO dikejar, mau dihabisi oleh Israel tahun 82. Ya, Yasser Arafat ada di Beirut memimpin perlawanan rakyat Palestina dari Lebanon. Maka Israel menginvasi Beirut tahun 82 itu. Ya, menjajah Lebanon tahun 82. Sampai tahun berapa saya nggak tahu, baru dibebaskan itu sekitar tahun 90 berapa ya, 90 awal itu. 91 atau 92. Nah, kemudian perjuangan Palestina lagi itu apa? Setelah ada intifada, nah lalu kemudian dilakukan apa? Perjanjian damai Oslo. Ya, Israel mengakui PLO sebagai perwakilan rakyat Palestina dan membentuk pemerintah otoritas Palestina, dan PLO Yasser Arafat mengakui negara Israel. Dulu nggak ada pengakuan itu dari Palestina terhadap negara Israel, tapi karena untuk kepentingan perundingan dan berdirinya negara Palestina, mereka terpaksa harus mengakui negara Israel. Dirubahlah konstitusi PLO. Dulu PLO itu nggak mau mengakui negara Israel. Palestina itu adalah from the river to the sea. Dari sungai Jordan sampai laut Mediterania itu adalah wilayah satu kesatuan utuh milik bangsa Palestina. Hanya Hamas yang menolak. Ya, tidak mau mengakui perundingan Oslo itu, perjanjian Oslo itu, ya, menentang perubahan konstitusi PLO. Nah, makanya sekarang yang melanjutkan perjuangan Palestina itu dulu PLO, ya, tapi karena berdamai, diplomasi gagal, akhirnya Yasser Arafat dibunuh, diracun, itu mati diracun tuh Yasser Arafat tahun 2004. Maka yang melanjutkan kepemimpinan perjuangan Palestina itu Hamas. Tahun 2006 pemilu Palestina, Hamas itu menang. Karena rakyat memberikan kepercayaan. Ya, kita udah capek dibohongin terus sama Israel dari tahun 93. Nggak terbukti, nggak ada negara Palestina, nggak ada ini, nggak ada itu. Pengungsi nggak bisa balik. Ya, penjajahan perampasan aset di Palestina semakin merajalela. Maka mereka mempercayakan perjuangan Palestina dilanjutkan oleh Hamas. Itu dalam pemilu yang sah itu, demokratis. Ya, sampai Gaza ini diblokade, dia diblokade oleh Israel, ya, dikucilkan dari pergaulan dunia. Padahal dia pemerintah resmi hasil pemilu. Gitu. Nah, tapi ini sekarang, kalau kita mengharapkan keterlibatan negara-negara Arab lagi untuk perang, saya kira belum terbayangkan. Kenapa? Karena kondisi negara Arab sudah rusak. Sudah berubah politiknya. Dulu politiknya itu ganyang Israel lah, kira-kira begitu. Ya, Israel harus musnah, Israel harus. Tapi kemudian lama-kelamaan karena gagal berapa kali perang, kemudian dia mundur, tidak lagi melibatkan diri, bahkan ikut perjanjian damai, lalu kemudian kembali ke rakyat Palestina. Nah, jadi kita sekarang harus mendukung rakyat Palestina. Ya, kalau ingin mengandalkan dukungan militer negara-negara Arab itu mustahil selama rezim negara Arab itu, ya, di bawah kendali dan kontrol Amerika dan Zionis. Sampai Syekh Muhammad Al-Ghazali, ya, ulama Mesir, bilang apa? Saya dalam hitungan saya, dalam firasat saya, hilangnya negara Israel itu, zawalu daulati Israel qad yasbiquhu zawalul anzimatil arabiyyatil mustabiddah. Jadi syarat utama
untuk menumbangkan, menghapus Israel, ya, tumbang Israel itu, syarat utamanya apa? Sebelum Israel tumbang, itu harus ditumbangkan dulu rezim-rezim diktator negara-negara Arab. Itu syaratnya. Itu sampai ulama tuh ngomong begitu. Jadi kalau begitu kan repot juga ya. Nah, gitu. Tapi yuk, kita nggak kehilangan harapan ya. Bukan berarti kita harus bangkit, merevolusi melawan pemerintahan yang sah negara Arab. Enggak. Tapi itu contoh betapa cengkeraman Amerika dan Inggris itu terhadap negara-negara itu sangat kuat. Sampai ulama itu mengatakan demikian. Ya. Tapi kita tetap berhusnuzon kepada Allah. Ya, ada cara Allah akan membangkitkan umat ini dengan berbagai macam cara. Salah satunya kita mulai dengan gerakan keilmuan ini. Ya, dengan ilmu Baitul Maqdis, kemudian menyiapkan generasi baru perlawanan dimanapun, di front manapun, sehingga negeri-negeri Islam ini terbebas dari penjajahan pemikiran Zionis. Ya, karena itu tidak mungkin, kata Profesor Abdul Fattah Uwaisi, kita membebaskan negeri kita yang terjajah sebelum kita membebaskan akal pikiran kita dari penjajahan Barat. Ya, ini kan kita selalu dikerangkeng, dijajah pemikiran kita bahwa kamu nggak mungkin menang lawan Barat, kamu nggak mungkin menang lawan Israel. Ini dijajah pemikiran kita. Nah, pemikiran itu harus kita hancurkan. Ya, diganti dengan mindsetnya Al-Quran, ganti dengan mindsetnya Sunnah Nabi, Sirah Rasulullah SAW, begitu. Jadi saya kira itu harapan kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Baiklah, baik, mungkin satu lagi Ustaz terkait pernah ada boykot untuk makanan minuman produk Islam itu, itu bagaimana apakah efektif dan juga bagaimana kalau sekarang menjadi boykot terjadi nasib para karyawan yang bekerja dengan kos. Boykot barang itu, produk itu sederhananya begini. Kita secara tidak langsung itu sudah melakukan boykot. Ya, kalau Anda nggak mau pakai istilah boykot, misalnya Anda pernah belanja di sebuah toko itu ternyata curang, ya, tipu-tipu, atau Anda ngisi bensin di SPBU mana ternyata nggak sesuai, Anda pasti kecewa dan Anda nggak mau datang lagi ke situ. Itu boykot kan? Boykot. Ya. Boykot secara pribadi, secara individu. Kita biasa melakukan boykot itu. Ya, nggak suka sama tetangga, ya kita boykot dia, tapi nggak usah ngomong. Lewat aja. Ya, kadang-kadang begitu kan. Nah, sekarang boykot kita dalam produk Israel ini tidak bisa dilakukan individu. Dia harus dilakukan berjamaah. Supaya apa? Menimbulkan dampak yang besar. Kenapa saya katakan dampak besar? Karena ini Tuhannya Zionis ini sebenarnya Tuhannya itu adalah materi. Ya, itu saya pernah belajar dulu di kampus ya, di Al-Azhar itu tentang Zionisme, tentang Yahudi, tentang Judaisme. Mereka itu konsep ketuhanannya itu konsep materialisme. Ya, meskipun dia punya namakan Tuhan, tapi Tuhan itu harus diwujudkan dalam bentuk materi. Ya, apakah dengan penyembahan sapi yang dibuat dari patung emas itu. Pokoknya maunya pakainya begitu, harus dibentuk dalam materi gitu ya. Nah, karena Tuhannya Yahudi itu materi, maka mereka mengembangkan dirinya, ya, kelompok minoritas ini bisa menjadi kuat padahal jumlahnya sedikit. Kenapa? Karena dia menguasai perdagangan, perekonomian dan finansial. Maka jalur-jalur yang bisa menguatkan Tuhannya mereka, materialisme itu, maka harus dipotong. Ya. Itulah kenapa Al-Quran mengatakan wa amdannakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Ya, surat Al-Isra ayat 6.
Ya, Allah memberikan kekuatan kepada Yahudi untuk bangkit lagi itu dengan apa? Dengan harta. Nah, itu sudah disinggung dalam Al-Quran. Maka boikot terhadap ya penyebab atau investasi yang menyebabkan harta Yahudi itu semakin berlipat-lipat itu harus dilakukan, mutlak harus dilakukan. Ya, karena nggak bisa kita berjuang tanpa ada yang real, yang nyata. Kita nggak bisa angkat senjata, kita nggak bisa kirim senjata, kan? Terus yang realnya apa dong sekarang? Ya boikot, yang paling gampang. Karena boikot itu senjata kita yang bisa kita pakai. Ya, senjata yang ada di tangan setiap orang Islam. Kan kita perlu beli barang, beli kebutuhan rumah tangga, ya. Nah, banyak produk-produk mereka. Nah, itu harus diboikot. Kita ganti dengan produk merek lokal. Ya, kan kita mengkampanyekan cintai produk dalam negeri. Nah, mestinya ini kan kesempatan. Jangan malah bilang cinta produk dalam negeri, tapi kemudian kita menentang boikot. Nah, boikot itu kan produk asing, produk yang berafiliasi kepada perusahaan asing. Dia tanam investasi di sini, sahamnya mayoritas dikuasai oleh mereka. Ya, walaupun tenaga kerjanya lokal, tapi kan sahamnya, miliknya, ownernya, pemiliknya sudah bukan lagi orang kita. Ya, nah itu. Jadi kalau kita menggerakkan produksi dalam negeri, itu otomatis maka produksi dalam negeri kita akan bertambah, meningkat, ya karena kita fokusnya ke sana untuk belanja. Maka tenaga kerja yang, ya hukum ekonomi kan gampang ya. Kalau tenaga kerja di sini menyusut, dia akan lari ke tempat yang lebih besar, kan begitu. Itu nggak usah direpotkan, nggak usah dipikirin, gimana nih bikin orang susah, gampang, tinggal pindah cari kerja yang lain, kan begitu. Ya, karena investasi tidak hanya di satu tempat, ya, dia bisa di tempat yang lain. Kalau ini sudah produksi dalam negeri ini kemudian menyedot banyak tenaga kerja. Jadi ada banyak cara, banyak jalan bagi kita untuk menyelesaikan masalah itu, ya. Karena rezeki bukan hanya di tangan perusahaan itu, tetapi juga ada di tempat-tempat yang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya.
Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan, bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia. Juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.